Sudah hadir ya? Jadi sebenarnya kegiatan hari ini itu adalah sosialisasi terkait pengajuan tugas akhir di e-kampus, yang mana kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa dari program studi S1 dan D3. S1 angkatan 2021, 22, 23, dan 2024, dan prodi D3 Farmasi angkatan 2022, 23, dan 2024. Nah, yang mana nanti akan dijelaskan oleh eh, tim IT dari Bapak Roni dan Bapak Aufa bagaimana cara pengisian pengajuan tugas akhir dari kampus. Nah, nanti kalian ini diminta untuk mengisikan apa ya, rencana judul tugas akhir, terus nanti pengajuannya apa aja yang dimasukkan, masuk nanti ini adalah kebutuhan repositori di perpustakaan dan seperti itu ya. Nah, langsung saja mungkin mohon disimak dengan baik karena ini adalah nanti kita akan menggunakan sistematik sistematik atau tata cara pengajuan langsung di e-kampus. Jadi tanpa tanpa apa ya, mungkin perantara yang lain kayak gitu. Jadi mohon dicermati bagaimana tata cara pengajuan tugas akhir di e-kampus. Monggo mungkin silakan kepada Bapak Roni untuk memulai penjelasannya. Terima kasih, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke. Terima kasih Bu Rara pembukaannya. Nanti ini akan Bapak lanjutkan ya terkait dengan pengajuan dan proses bimbingan tugas akhir di e-kampus ya. Nah, jadi seperti disampaikan Bu Rara tadi bahwa yang akan kita kerjakan nanti itu semua semua prosesnya akan dilaksanakan secara online gitu ya. Mulai dari pengajuan, kemudian nanti eh, pengajuan judul gitu ya, kemudian judul disetujui sampai proses bimbingan, kemudian proses sidang, nah sampai dengan penilaian gitu ya. Nah, jadi sampai dengan kelulusan kalian semuanya sudah dalam satu siklus gitu ya, dalam satu siklus di dalam kampus. Nah, oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu gitu ya, kita coba langsung aja ya, Bapak coba share screen. Minta izin Bu Rana. Ini monggo, Pak. Oke. Nah, jadi seperti biasa nanti kalian login ya, menggunakan akun kalian masing-masing. Ini Bapak coba demokan menggunakan akun dari salah satu kawan kalian ya. Ya, Bapak coba dari eh, mahasiswa ya. Bapak cari yang di angkatan 2022 aja ya. Oke, contohnya yang Ersa ya. Iya. Belum adanya, Kak. Udah. Izin Bapak pinjam akunnya Ersa ya. Nah, jadi pada saat kalian login kan nanti halaman depannya seperti ini gitu ya. Jadi halaman depan di kampus nanti seperti ini bentuknya. Nah, kemudian kalian bisa langsung aja untuk pengajuan judul, bisa langsung ke e-learning. Nah, di e-learning ini ada tab tab menu untuk bimbingan gitu ya. Nah, cek di sini di samping kiri ini ada tab Buat bimbing. siapa? Nah, ini. Buat Elsa sih. Oke, ada tab bimbingan. Nah, di sini
datanya masih kosong karena si Ersa masih belum mengajukan gitu ya. Masih belum mengajukan apa namanya judulnya. Jadi proses itu nanti pengajuan judul dulu gitu ya, baru masuk ke proses bimbingan. Nah, izin Bu Rara, apakah ini ada proposal ujian proposalnya kan Bu Rara untuk yang D3 dan S1? Bu Rara, halo Bu Rara. Oke, Ya, jadi ya ada proses ujian proposal Kak Bu Rara ada. untuk Ada, S Kak. D3 dan S1 ya, dua-duanya ada. Oke. Ada ya. Kalau D3 tuh nggak ada ujiannya, Pak, tapi pengajuan proposal dan Aja bimbingan. ya, Kalau tapi tidak S1 ada ada. nilainya gitu ya. Nilainya langsung aja nantilah, nanti Oke. nilai proposalnya langsung gitu ya. Ya. Jadi kalau ini Bapak contohkan yang D3 dulu ya. Bapak contohkan yang D3 dulu. Nah, jadi ini langsung kalian klik ajukan gitu ya. Nah, ini diklik di tombol di bimbingan tadi, ada tombol ajukan. Nah, yang dimasukkan yang pertama adalah jenis pengajuannya. Nah, ini pengajuan judul D3 gitu ya. Ini kebetulan yang sudah ada untuk jadwalnya adalah pengajuan judul S3 D3 gitu ya. Kemudian tahun akademiknya nanti sesuaikan gitu lah. Kalau tahun sekarang berarti kan di 2024 2025. Kemudian statusnya pengajuan ini di semester 6. Kemudian berapa judul yang mau diajukan gitu lah. Kalau nanti ada 2 atau 3 judul, kalian bisa tinggal berubah di sini aja. Judulnya apa gitu misalnya. Ini 2 judul, nanti akan muncul ada dua judul gitu ya. Kemudian judul yang setuju ini nggak bisa diapa-apain nih. Ini karena harus disetting dari administrator nanti. Nah, kalau sudah, nah ini Bapak ambil satu judul aja lah. Kita anggap satu judul aja supaya mudah. Nah, baru tuliskan judulnya di sini, gitu lah. Bapak coba carikan judulnya. Bentar ya, carikan judulnya dulu lah. Nah, coba kita pakai Copilot aja lah, nyari judulnya. Oh, ini ditutupnya. Oke. Bentar ya, Bapak coba cari judulnya dulu lah. Eh, coba carikan judul skripsi, tugas akhir ya. Tugas akhir D3 Farmasi. Carikan. Bapak batasi satu judul aja. Oke. Nah, ini ya contohnya salah satunya ini. Kemudian supaya sekalian kita bisa mintakan ininya, mintakan apa namanya? Daftar pustakanya gitu ya. Carikan daftar pustaka judul di atas. Oke, jadi ini supaya nanti daftar pustakanya sudah siap gitu ya. Oke, kita coba copy dulu lah. Nah, ini contohnya ini. Nah, kita cari juga nih dalam format citasi gitu lah. Oke, ini format citasinya seperti itulah. Oke, jadi langsung Bapak kembali lagi ke sini tadi. Jadi kita isikan judulnya dulu lah. Ini contoh judulnya misalkan ini. Judulnya tadi apa tadi? Ibuprofen ya. Ini ya, pengaruh variasi pH terhadap stabilitas fisik dan kimia sediaan gel ibuprofen. Nah, kita coba inilah, ini judulnya. Nah, sudah dimasukkan judulnya. Nah, kalian bisa menambahkan gitu daftar pustaka. Jadi daftar pustakanya apa yang mau ditambahkan gitulah daftar pustakanya ini mungkin sebagai pendukung dari judul yang kalian mau ajukan gitulah biar pembimbing kalian itu bisa apa namanya bisa memberikan rekomendasi gitulah yang benar gitu kan. Nah, sebagai contoh nih ini kalian bisa menambahkan daftar pustakanya itu satu persatu. Ini contohnya seperti inilah daftar pustakanya. Nah, ini judul, pengarang, tahunnya dan lain-lain diisikan gitulah kalau sudah simpan. Tapi ini agak ribet gitulah. Lebih baik kita pakai yang cara satunya aja,
pakai tambah daftar langsung per citasi gitulah. Nah, kalau yang ini tinggal kita copy aja nih citasi yang tadi gitulah. Nih contohnya kan Bapak sudah nyari citasinya tadi lah. Nah, yang ini misalnya citasinya, nah tinggal di copy aja nih. Ini copy citasinya, ini contoh ya. Nah, tinggal taruh di sini aja citasinya. Nah, kalau sudah simpan. Nah, gitulah. Jadi sudah masuk satu daftar pustaka gitulah untuk mendukung judul yang kalian ajukan. Nah, kemudian sudah ini ada keterangan lain-lain silakan diisikan nanti yang perlu aja lah diisikan. Nah, kalau sudah simpan gitulah. Jadi setelah diisikan tadi langsung disimpan. Oke, nah ini mahasiswa telah berhasil mengajukan dengan judul pengaruh pH terhadap sediaan gel ibuprofen. Oke. Nah, satu sekalian ini sebenarnya sudah mengajukan gitulah, tapi masih belum masih belum disetujui oleh pembimbing ya. Nah, sekarang prosesnya lanjut ke pembimbing harusnya lah. Nah, sekarang Bapak coba langsung bypass aja lah. Kita anggap bahwa usulan kalian langsung disetujui gitu ya. Disetujui oleh eh, pembimbing gitu ya atau oleh admin. Jadi persetujuannya itu bisa oleh pembimbing juga boleh admin. Oke, Bapak keluar dulu lah. Jadi keluar dari ini dulu, masuk ke ini nggak usah diperhatikan nggak apa-apa nih karena ini kerjaannya admin nanti. Nah, di sini kan sudah ada masuknya datanya ERSA nih dalam statusnya pengajuan. Nanti tinggal diedit nanti sama bagian admin. Nah, tinggal di sini disetujui gitulah. Nah, disetujui, kemudian ini nanti bisa dikosongkan dulu nantilah. Ini nggak usah diperhatikan nggak apa-apa. Nah, jadi di sini prosesnya lah. Jadi ini kerjaannya admin nanti untuk mengubah statusnya menjadi disetujui, seminar, sidang atau ditolak gitu ya. Nah, jadi di sini persetujuannya. Nah, kalau disetujui, tinggal disimpan. Gitu lah. Nah, maka nanti di akunnya Ersa nanti sudah muncul di sana eh, proses pembimbingannya. Nah, kemudian di sini juga ditetapkan gitu ya siapa pembimbing dan siapa pengujinya. Tapi nanti penguji bisa di setting belakangan, tapi yang paling penting di setting nanti oleh admin adalah siapa pembimbingnya. Sebagai contoh misalnya Ersa ini pembimbingnya Pak Yuma gitu ya. Nah, ini contohnya ini Pak Yuma, kemudian simpan. Nah, jadi nanti ini sudah ditetapkan bahwa pembimbingnya adalah Pak Yuma itulah. Nah, sekarang tinggal kembali ke akun Ersa lagi. Hmm? Oh iya, untuk itu Pak. Oke, masuk lagi ke Ersa ya. Oh, sini. Ini, ini private nih. Sama aja loh. Anu, gagal. Oke, lanjutlah. Jadi ini sudah masuk ke akunnya Ersa. Nah, jadi akun Ersa tadi kembali di e-learning, kemudian di bimbingan. Nah, di bimbingan sini. Nah, ini judulnya si Ersa ini sudah disetujui harusnya gitu lah. Jadi tinggal diklik aja terus bimbingannya. Nah, di sini secara otomatis sudah dibuatkan gitulah, sudah dibuatkan tujuh eh, tujuh apa namanya nih, tujuh agenda gitulah, tujuh agenda pertemuan. Nah, yang pertama itu sudah dianggap pengajuan judul tadi sudah dianggap satu agenda pertama gitulah. Nah, karena sudah disetujui, kemudian yang kedua itu adalah tatap muka untuk bab satu gitulah. Nah, kemudian bab tiga, sorry, bab dua dan seterusnya. Nah, di sini
nanti kalian bisa diskusi gitulah. Contohnya misalkan di bab pertama kalian mau berdiskusikan apa dengan Pak Yuma misalkan. Nah, ini bisa tinggal diklik aja. Jadi sama persis fungsinya seperti kalian saat menggunakan e-learning gitulah. Sama persis di sana. Jadi kalian bisa mengajukan apa namanya nih diskusi, membuat catatan dan lain-lain. Kemudian termasuk presensi kehadiran gitulah. Jadi kalian dinyatakan hadir. Karena nanti di sini eh, kalian harus apa namanya melakukan kehadiran itu kaitannya dengan ini nanti dengan status di sini lah. Nah, ini kan ada ketuntasannya itulah. Jadi ada tuntasnya, hadir, kehadiran mahasiswanya berapa kali, kemudian dosennya juga berapa kali, gitu ya. Jadi nanti di sini bisa dilihat gitulah. Jadi kalian bisa langsung melakukan presensi atau apa. Nah, kemudian nanti di sini juga referensi tadi terkait dengan yang daftar pustaka tadi lah. Kalian bisa menambahkan lagi kalau daftar pustakanya kurang, bisa ditambahkan di sini gitulah. Kemudian nah, ini penilaian, nanti kalian akan melihat nilainya gitulah dari eh, dosen pembimbing gitulah. Nah, dan lain-lain. Di sini ada laporan sidang, ini sidang. Nah, nanti kalau sudah selesai pembimbingan, nah kalian masuk ke dalam ajukan sidang gitulah. Nah, jadi ini nanti prosesnya kalau kalian sudah dinyatakan siap untuk sidang, maka kalian bisa mengajukan sidang gitulah. Nah, pengajuan sidang nanti eh, kalian akan memilih ini gelombang pendaftarannya. Ini kebetulan belum disetting karena belum dijadwalkan ya pendaftarannya. Nah, jadi nanti tinggal menyeting ini ya gelombang pendaftarannya kapan, kemudian jenis sidangnya, nah kemudian judulnya ini tidak ada perubahan lah dan lain-lain. Nah, kalau sudah tinggal ajukan aja lagi nih. Tinggal ajukan sidang. Nah, nanti akan ditentukan siapa pengujinya gitu lah, siapa penguji dari masing-masing sidang. Jadi kalian tinggal menunggu aja kapan tanggal sidangnya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu eh, teman-teman mahasiswa ya. Jadi terkait dengan pengajuan judul sebenarnya simpel aja, cuma tinggal ngisi data judulnya sudah tinggal diajukan gitu lah. Kemudian proses pembimbingan sama kayak proses kita pada saat di e-learning. Nah, jadi sama persis diskusinya, kemudian kan nanti kalau diminta suruh upload file dan lain-lain, nah itu nanti ada ininya gitulah, ada linknya yang bisa diisi gitulah. Nah, mungkin itu dulu Bu Rara. Contoh sedikit contoh ya terkait dengan tadi pendataan untuk tugas akhir dan skripsi ya. Sang Bu Rara, kalau ada pertanyaan langsung aja Bu Rara. Oke, terima kasih Bapak. Yuk, kepada mahasiswa mungkin jika masih ada yang ingin dimengerti lebih dalam atau ada yang ingin bertanya, silakan bisa on mic, langsung aja ditanyakan. Mumpung ini masih apa bertemu langsung dengan beliau gitu loh. Nah, yang mana ini nanti yang akan memakai langsung aplikasi e-kampus ini, terutama di ini kan D3 semester 6 ini lagi proses semprop atau seminar proposal. Nah, terus nanti yang akan berjalan ini di semester 8 atau angkatan 2021 yang masih belum pengajuan Semprop dan Semhas, serta mahasiswa di angkatan 2022 S1 yang mana ingin pengajuan Serkom atau skripsi satu. Nah, nanti ini full menggunakan e-kampus. Jadi mohon bagi kalian yang masih kurang mengerti bagaimana cara pengajuan judul, terus terkait bimbingan, tadi bisa langsung ditanyakan di forum ini. Ya, ada yang ingin bertanya? Oh ya Bu Rara, kalau jadwalnya gimana Bu Rara? Untuk yang D D3 tadi kapan? Eh, D3 ini sudah berjalan, Pak. Nah, Sudah berarti harus harus kita tetapkan aja Bu, tanggal berapa paling lambat untuk input pengajuan judulnya gitu loh. Karena sudah berjalan kan. inggih, sudah maju sih, Bu. Mereka sudah maju. Ini Eh, apanya? Berarti harus diwajibkan mengisi semua kan karena prosesnya sudah lewat sebenarnya kan ya pendaftaran ini. prosesnya Jadi sudah kita lewat. nanti untuk supaya proses pembimbingannya bisa jalan, berarti mereka sudah harus menginput mulai dari sekarang nih. Iya, nggih, Sampai nggih, tanggal nggih. berapa nanti mungkin perlu dibatasi Bu. Bu Rara mungkin perlu diumumkan Ya lagi nanti lanjut itu. ulun koordinasi sama tim komite lagi, Pak, terkait deadline pengisiannya. Nanti Oke. diinfokan lebih lanjut di grup resmi mahasiswa mungkin. Ini ada yang bertanya, Pak. Ya, Mana? Bapak izin bertanya, kalau semisal kami yang D3 ini sudah selesai proses bimbingan dan juga sudah selesai sidang, bagaimana pengisiannya di bagian diskusi dan presensi katanya, Pak? oke.
Sebenarnya sama persis kayak di e-learning biasa lah. Jadi kada perlu melakukan apa-apa nanti settingnya nanti untuk apa perubahan statusnya dari proses bimbingan ke proses sidang itu nanti yang mengatur adalah dari admin gitulah dari BAK yang mengaturnya. Jadi perubahan perpindahan dari statusnya selesai bimbingan ke sidang itu semua diatur oleh BAK gitu loh. Jadi kalian cuma ikuti proses bimbingan aja gitulah dari proses satu tadi sampai dengan proses 7 tadi. Nah, semua dipatuhi lah minimal bab satunya gitulah, bab 2 dan seterusnya. Nah, tapi itu memang tidak apa namanya? Tidak jadwal yang 7 tadi itu memang tidak tidak apa tidak kaku gitu ya. Nanti bisa aja nanti dirubah oleh pembimbing kalian masing-masing. Nah, jadi kalau di sini kan ada pertemuan satu sampai dengan pertemuan 7 lah dari apa namanya sampai dengan sidang gitu lah. Nah, ini semuanya nanti bisa dirubah oleh apa namanya oleh pembimbing. Bisa jadi agendanya ditambah atau apa gitu lah. Kemudian ada lagi pertanyaannya Bu. Bu, Ini ada lagi Pak, Kian izin bertanya bertanya. D3 untuk pengajuan judul D3 semester berapa untuk pengajuan judulnya. Nah, 2023 kapan ya, Bu? 2023 intinya jika ingin melakukan pengajuan judul pastikan KRS kalian itu sudah mengambil tugas akhir. Jadi misalkan D3 itu sudah ngambil KRS-nya mengambil karya tulis ilmiah, S1 KRS-nya mengambil skripsi 1 atau skripsi 2. Jadi misalkan di semester genap ini kalian sudah mengambil KTI, nah maka kalian wajib mengajukan pengajuan tugas akhir. Nah, jika semester ini yang S1 sudah mengambil skripsi 1 di KRS-nya, jadi awal KRS kan itu ada pengambilan mata kuliah. Nah, jadi jika kalian KRS di semester ini mengambil mata kuliah tugas akhir KTI maupun skripsi 1, maka wajib melakukan pengajuan judul dan proses bimbingan di e-kampus tadi seperti itu. Nah, untuk angkatan 2023 ini kan kalian nanti KTI-nya di semester 6. Berarti nanti di semester 6 kalian yang mengajukan untuk pengajuan judul tugas akhirnya kayak gitu. Itu sih, Pak. Oke, Oke. tambahan sedikit ya. Nah, kalau nggak salah mungkin di apa namanya di S1 tuh ada batas minimal, Bu Rara. Batas minimal SKS-nya ya lah. Iyalah. 100 Oke, berapa? batas minimal SKS ada, Pak. Batas minimal 38 ya. SKS. Kalaunya di S1 itu untuk syarat pengambilan skripsi 1 di 100 SKS 38. dan IPK minimal 00. 3,51 kalau nggak salah. 3,51 ya sekarang ya. Hmm. Oke. Nah, itu jadi Nah, itu kata Bu Naya D3 2023 semester 5 nanti kata beliau. ya betul. D3 2003 semester 5. Jadi kalau D3 ini memang paket nah Bu Rara lah. Jadi kalau paket Oke. otomatis kan harusnya terjadwal gitu lah. Kalian pengajuannya itu terjadwal sudah jelas Nah, di semester Bapak-bapak, 5-nya. Ya. misalkan ini kan mereka ini KRS-annya KTI-nya ini di semester 6 Pak. Tapi Hmm. pengajuannya di semester 5 bisa aja lah Pak akses pengajuan. Bisa aja pengajuannya di semester 5, cuma KRS-nya kan harus ada Bu Rara. Oh, berarti mereka harus ngambil KRS semester 5 Pak. Kan kalau itu di semester berapa KRS-nya? Harus ada di semester Kalau 6. 6, kalau KTI semester 6. Oh, KTI-nya tapi pengajuannya proposal itu di semester 5 gitu kah? Iya, nggih. Mulai 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 mengajukan. pengajuannya gitu lah. Mm, Oh, coba nanti kita coba tanyakan lah ininya lah. Tapi kalau syaratnya sih memang harusnya harus sudah ada ini katanya. Pada RS. KRS-nya gitu kan untuk ininya. Tapi nanti Mm, dicoba aja Bang, nanti kita coba aja deh. Kita coba aja nggih, nggih. apakah bisa nanti di semester 5 sudah mulai pengajuan proposal gitu ya. Oke, kemudian syarat lain lagi tadi tuh harusnya selain SKS ya jumlah IPK juga ya. IPK. IPK juga Iya, kalau S1 IPK 3,51 Pak minimal. 0,51 ya sekarang ya aturannya lah. Mm. Oke. Nah, itu ada lagi kira-kira pertanyaan yang lain? Ada lagi yang ditanyakan mahasiswa? Bu Rara, mungkin habis rapat dengan mahasiswa mungkin kita bisa ini ya, bisa rapat sebentar ya terkait Oke, dengan ininya lah timeline kita nih. siapa? Ada Gimana? lagi yang lain? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah banyak. Sudah isi buku. Oke, cukup kira-kira. Kalau untuk yang S1 kurang lebih sama aja lah, isiannya sama persis dengan yang D3 tadi sebenarnya gitu lah, nggak ada perbedaan. Kalau Oke, perbedaannya nanti cuma di tahapannya aja. Di tahapannya itu kan karena
ada penilaian gitulah. Tapi itu nanti bukan di mahasiswa sih anunya, perbedaannya itu yang kentara bandar adanya di pembimbing dan di administrator. Tapi kalau pengajuan kurang sama persis dengan D3 tadi gitu lah. Ya Ini mungkin yang mendesak harus segera mengisi ini berarti yang inilah angkatan dua ribu D3 dua angkatan 2002 yang sedang apa seminar proposal inilah beralah. seminar hasil. Ini sudah saya Selesai. minta Pak. Hmm. Proses pembimbingan sudah selesai Kak, Bu? Pembimbingan sudah Sudah selesai juga. ada Sudah selesai juga. ada yang sudah selesai Pak karena sudah maju sidang. Oh ya. Nah, nanti berarti setelah mereka mendaftar mungkin nanti statusnya aja langsung dirubah Ibu. Dirubah Hmm, Ibu statusnya langsung sidang gitu kan. oke. Berarti sudah masuk ke tahapan sidang berarti lah yang D3 ini lah. Sudah. Oke, Oh, sudah. oke. Yang Berarti mau ini yang lagi mau berjalan ini Pak, anu Pak angkatan 2021 yang belum pernah ngambil skripsi satu sama skripsi 2. ya. Nah, angkatan 2022 yang mau ngambil skripsi satu biasanya itu Pak. Ya. Nah, berarti kalau yang angkatan berapa tadi 2022 ya? 2021 ya? Dua, Dua ribu dua dua puluh satu dan satu dua yang dua belum s mengambil satu. KRS mengambil skripsi satu dan skripsi 2 sama berarti perlakuannya tetap harus membuat apa namanya pengajuan judul dulu ya. Nah, kalau Hmm, yang skripsi 2 nanti berarti langsung bypass saja Bu Rara, langsung masukkan ke tugas akhirnya gitulah oke. prosesnya. Ya. Oke, nanti Mungkin di ini rapat yang ada terpisah tambahan kita bahas. dari Ibu Waket satu, Bu Naya, ada yang mau ditambahkan ke Bu? Untuk mahasiswa sih nanti dijelaskan lebih detail ya apa aja yang jadi ketentuan tugas akhir ini di grup masing-masing supaya tidak lupa. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Bu Rara sama Pak Roni, jadi supaya tidak lupa nanti catatannya akan kami kirimkan kembali ke grup dan juga eh, Zoom ini direkam, jadi nanti rekamannya akan kami kirimkan ke link YouTube Stikes ISP Banjarmasin. Jadi kalau masih ada mahasiswa yang bingung atau lupa, bisa membuka link YouTube tersebut. Sekali lagi, eh, ini menjadi syarat supaya KHS kalian untuk tugas akhir itu masuk di e-kampus. Jadi kalau kalian tidak mengisi di e-kampus, maka KHS nilai tugas akhir kalian itu akan terdeteksi E. Nah, jadi sekali lagi mahasiswa yang masih aktif, baik itu 2022 D3 atau Dua satu. 2021 S1, mohon dengan sangat mengisi e-kampus karena mulai hari ini kami menetapkan bahwa nilai tugas akhir yang tidak masuk di e-kampus dan tidak terdeteksi di e-kampus berarti tidak menyelesaikan mata kuliah tersebut. Jadi sekali lagi pastikan kalian terdata nilainya di e-kampus gitu. Dan di e-kampus sekali lagi ya sangat transparan. Jadi kalian bisa melihat sampai mana proses tugas akhir kalian itu di e-kampus. Jadi kalian bisa melihat di e-kampus kalian masing-masing apakah nilai kalian sudah masuk atau belum ya. Jadi pastikan itu kalian pantau juga. Itu mungkin Bu Rara. Bu, tambahan dikit Bu, mungkin nanti bisa ditetapkan aja Bu, kapan terakhir pengisiannya Bu, tanggal pengisiannya Eh, supaya mereka ada. Tanggal pengisiannya terakhir itu eh, tanggal 9 April aja, Pak. Karena memang di sini masih sangat banyak juga yang batal maju. Jadi kayaknya sampai tanggal 9 atau 14 April pun itu masih ada proses bimbingan. 9 April. Nggak maksud Ulun ini aja Mm-mm. Bu. Apa namanya supaya bisa terdata judulnya sudah masuk semua gitu maksud Ulun. Kalau Cuman judul aja, Kakak. judul aja dulu kan mereka kan pengajuan Oh, judul kan. dikira Pengajuan sampai judul. yang mengisi proses bimbingan kalau Enggak Bu, enggak. Sampai ini dulu lah, sampai kita masukkan judul dulu, kita daftarkan semua judul mahasiswa yang ikut tugas akhir dan skripsi dulu gitu loh Bu. Sampai situ dulu sih sampai prosesnya. tanggal 21 berarti, Pak. 21 April ya. 21 Maret. Enggak, 21 Maret. Batas Lolosan kah? eh enggak Bapak, batas input ya. Batas input judul di e-kampus ya. Itu Mm-mm. sampai dengan 21 Maret ya, Bu. Ini sekarang Mm. tanggal berapa, Bu? Sekarang tanggal 16, 15. Sekarang 15.
Ya, oke. 21 Maret ya. Oke. Karena kalau Ulun mikirnya 21 tuh ini kan yang angkatan S1 2022 itu juga lagi mengajukan tugas akhir tuh. Hmm. Nah, tapi pembimbingnya kan belum dibagi tuh, Pak. Oh, kenapa Bu? Pembimbing kan di setting belakangan kan? Yang menyeting pembimbing Oh, kan nanti dari BAUK, Bu. oh ya Kak. Nggih, bukan Bawa dari BAK Kak maksudnya. ya BAK, sorry dari BAK, sorry sorry. Nah, jadi Oh iya, pengajuan iya. pengajuan judul aja nih, Boy. Kalau menurut lu sih cepat aja tuh, asal masih sudah Oh, dapat kalau judulnya kan harusnya misalkan bisa. itu ini. Tapi yang angkatan S1 2002 S1 2022 ini kebanyakan biasanya belum mikir Pang pakai judulnya. Bu, izin Bu, untuk di alurnya ini gimana Bu? Kalau per saat pengajuan judul itu, apakah masih sudah dapat pembimbing Bu? Maksudnya sudah ditetapkan Hmm, pembimbingnya atau nanti kami setelah? tidak kami tidak menetapkan judul mereka, Pak. Kami cuma membagikan pembimbing, dia sama pembimbingnya yang Oh menetapkan ya, judul. oke. Mm-mm. Berarti memang sudah dibagi duluan itulah pembimbingnya lah. Mm-mm. Oke, Mm-mm. siap siap. Oke, oke, oke. Oke, clear clear Bu. Ada lagi yang lain? Ayo, silakan. Yuk, siapa yang mau bertanya? Jadi nanti deadline pengisian judulnya di tanggal 21 Maret. Ya, pastikan semuanya mengisi, termasuk angkatan D3 2022 yang sedang berlangsung Semhas dan juga S1 yang telah menempuh ujian. Jadi pastikan judulnya sudah terdata di e-kampus. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Jadi clear ya, batas input untuk yang di judul gitu lah di kampus itu tanggal 21 Maret 2025 untuk D3 angkatan 2022 dan angkatan 2021 yang belum mengambil skripsi 1 dan skripsi 2. Nah, itu diwajibkan. Karena tadi eh, judul kalian ini kan secara otomatis nanti akan terpublikasi di repositori kampus gitu ya. Jadi makanya wajib kalian mengisikan judulnya untuk karena ini lanjutannya nanti adalah proses pembimbingan sampai dengan sidang. Nah, jadi kalau tidak kalian mendaftarkan, maka kalian nanti tidak kesulitan pada saat proses pembimbingan sama penjadwalan sidang. Ya, jadi prosesnya tidak di luar sistem lagi, semuanya sudah di dalam sistem e-kampus ya. Oke. Oke, ini masih ada yang bertanya. Untuk Hmm. mahasiswa yang sudah seminar hasil dan sisa menunggu yudisium, apakah juga mengisi ini? Ya, wajib mengisi juga Ya, kalian wajib itu. mengisi juga karena repositori Ah, tadi lah, kaitan dengan repositori tadi. masih wajib Nah, mengisi kalau ini juga. kan harusnya kalau yang sudah seminar hasil dan sisa menunggu yudisium ini berarti harusnya sudah lengkap ya, anunya apa namanya? Oke. eh Daftar pustaka dan lain-lainnya sudah siap ya. Karena daftar pustaka itu nanti akan dijadikan sitasi untuk penilaian ini, penilaian H-indeksnya di Google Scholar ya. Jadi tolong Jadi nanti kalian inilah kalian kalau yang sudah selesai ini berarti ini angkatan berapa Bu Rara? Yang sudah seminar hasil? 2021, Pak. Angkatan 2021 juga ya. Ya, oke berarti angkatan 2021 S1 ya. Yang Mm-mm. sudah seminar hasil juga harus mengisi ya, wajib mengisi. Nah, nilainya masih belum loh, Bu. Nilainya masih Nilainya maksimal. sudah, Pak. Ada. Nilainya sudah. Berarti nanti harus diinput juga, Bola. Karena nanti kaitan dengan nilai kan juga masuk otomatis juga kan. Iya, oke. Oke. Nah, ini ada yang bertanya, berarti masih nggak paham nih, Pak. Untuk Ya, S1 angkatan 2022, apakah kami harus menunggu di bagian pembimbing dulu? Tidak. Jadi kalian mengajukan judul dulu, nanti kan pembimbingan nanti bisa kami selaku admin yang membagikan pembimbing kepada kalian. Jadi kalian ini tugasnya menginput judul pengajuan seminar, kayak gitu, seminar proposal atau seminar tugas akhir atau seminar hasil seperti itu. Ini ada ya. yang belum paham nih kayaknya Pak terkait prosesnya. Oke. Jadi kalau itu Mbak lah, jadi kan prosesnya kayak gini kan semua semua skripsi atau tugas akhir itu kan selalu diawali dengan proposal. Nah, sekarang ini eh, adalah pengajuan proposalnya gitulah. Jadi kalau yang sudah disetujui ya tetap harus mengajukan proposal juga gitulah. Nah, jadi kalau yang ini tadi pertanyaannya apakah harus menunggu pembimbing dibagikan dulu ya bisa aja langsung diinput nanti pembimbingnya akan ditetapkan belakangan oleh bagian BAK gitu ya. Oke. Jadi kami ada lagi yang ingin bertanya?
Jadi ini yang kalian ini mengisi mengisi judul dulu sampai dengan tanggal 25 21, Bu. 21 Maret 2025. Nah, ini untuk pendataan judul dulu beserta tadi daftar pustakanya wajib diisi juga kan, Pak? Kalaunya belum ada nggak apa-apa. Tapi kalau yang Oh, tadi yang sudah seminar hasil otomatis sudah punya daftar pustaka yang fix kan, harusnya sudah bisa di iya. gitu. Oh, Kalau yang lain bisa kecuali bagi yang dibuka. sudah seminar hasil ya, Pak. Ya, Yang yang sudah seminar hasil itu kan sudah bisa. Tapi kalau memang ada juga di proposal itu kan pasti ada kalian cantumkan juga kan apa namanya daftar pustakanya. Nah, jadi masukkan aja biar jadi apa namanya bahan pertimbangan oleh pembimbing nanti. iya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, cukup Kak Bu Rara? Ya, mungkin kita cukupkan aja, Pak. Terima kasih banyak untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Semoga apa ya sistem ini bisa berjalan dan diakses semua mahasiswa, yang mana ini sudah menjadi kewajiban bagi mahasiswa tersebut dalam pengajuan tugas akhir, yang mana untuk proses input dari awal pengajuan, bimbingan dan nilai ini akan akan terintegrasi langsung di aplikasi e-kampus ini. Jadi mohon kepada mahasiswa untuk dapat dicermati dan dilaksanakan seperti itu. Nanti terkait prosesnya ini bisa kalian lihat kembali videonya, akan kami download, akan kami bagikan di channel YouTube kita Sikus Banyumasin. Bisa aja nanti sambil dibuka-buka lagi jika terdapat hal yang belum kurang paham atau lupa tadi prosesnya kayak gimana kayak gitu. Ya mungkin cukup sekian dulu hasil kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Roni selaku Kepala IT di Sikus Banyumasin dan juga beserta staf-stafnya, dan kepada mahasiswa eh ingat deadline-nya tadi untuk deadline pengisian di tanggal 21 Maret 2025. Mohon tertib dan dan isi sesuai dengan arahan yang sudah diberikan. Oke, cukup sekian kegiatan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip. Ya.